Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nirawati SPD, Guru Pendidikan Bahasa Indonesia di SMA Negeri Ongka Malino dan merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Tadulako Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran dengan materi menelaah teks prosedur di kelas 11 SMA Negeri Ongka Malino dengan menggunakan model problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Silakan duduk semua. Kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Om Swastiastu. Nah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Senang belajar bahasa Indonesia? Nah, sekarang kalian belajarnya di kelas 11 ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Oleh karena itu saya minta kesediaan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Pak Andi. Maju cepat. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saja. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih semangat? Masih. Kan semuanya kan? Ya. Oke, coba Ibu cek dulu kehadiran siswa pada pagi hari ini. Afandi? Hadir. Sahril? Ada ya. Ini Ibu lihat. Coba apa ada siswa yang tidak hadir? Ada. Sakit. Siapa yang sakit? Sakit. Itu ya. Jangan lupa dijenguk temannya. Nah, ini satu orang tidak sekalian. Silakan duduk yang rapi untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air. Mari kita nyanyikan bersama salah satu lagu nasional berjudul Bangun Pemuda Pemudi. Untuk itu Ibu minta kesediaannya, silakan berdiri kembali.
untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, silakan berdiri semua. Ibu mau tes semangat dulu. Kalau ibu bilang, kita tepuk semangat dulu ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat, sudah tahu kan tepuk semangatnya kita bagaimana? Sudah? Oke, baik, mari kita mulai. Tepuk semangat. Aku bisa. Kita bisa. Semua bisa. Semangat. Luar biasa. Terima kasih. Aplaus dulu untuk kalian semua. Baik. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mempelajari materi hari ini, yang akan kita pelajari adalah materi mengenai teks prosedur. Ya, Ibu akan tanya dulu sama kalian, apa masih ingat pembelajaran terakhir kita tentang apa? Ada yang ingat? Oke, saya silakan katakan. Tentang puisi. Mendalami puisi ya, itu materi yang terakhir kita pelajari. Apa itu puisi, saya? Jenis karya yang menggunakan bahasa dan nada yang indah. Oke, menurut saya jenis karya yang menggunakan bahasa dan nada ya. Ya. Kemudian selain itu apa lagi? Ada yang ingat? Coba, indah. Oke, apa indah yang dipelajari? Suasana. Suasana yang bagaimana itu suasana indah? Suasana dalam membaca puisi. Suasana dalam membaca puisi. Selain suasana pasti tentunya ada tema ya yang kita pelajari kemarin, dan pasti banyak hal-hal lainnya lagi yang telah kita pelajari. Baik anak-anak, bagus kalian masih mengingat materi pembelajaran terakhir kita. Nah, ada hal yang ibu tanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah maupun di sekolah, kalian pasti sering melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Biasanya di rumah ya, itu sering kalian lakukan. Apa nih di rumah pernah menonton? Pernah. Kalau mau menonton TV itu biasanya apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Apa? Apa dulu? Menghidupkan TV-nya dulu ya. TV-nya tidak bisa ditonton kalau seandainya tidak dihidupkan listriknya, pasti tidak akan nyala. TV-nya tidak akan berfungsi seperti itu. Nah, selain itu kegiatan apa lagi perempuan? Ada yang suka memasak tidak di rumah? Ada. Siapa yang suka memasak? Memasak kue misalnya? Ada? Saya suka memasak. Yang suka memasak siapa? Angkat tangannya. Asnida suka memasak. Linda, kalau memasak itu apa saja yang kamu lakukan biasanya, Linda? Menyiapkan alat-alat dan bahan yang digunakan untuk memasak. Nah, kira-kira setiap kegiatan itu berkaitan dengan apa? Dengan langkah-langkah, dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni mengenai teks prosedur. Jadi setiap langkah-langkah, setiap aktivitas atau setiap pekerjaan yang kalian kerjakan di rumah itu bisa kita buat menjadi sebuah teks prosedur, atau kita membuat sebuah tulisan tentang suatu teks prosedur berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan. Paham maksudnya? Jadi sudah paham mengenai gambaran apa itu teks prosedur? Apa itu prosedur? Paham? Paham ya? Jadi apa itu prosedur? Berdasarkan gambaran itu silakan. Coba kasih kuat suaranya, Saidah berdiri. Adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Oke, luar biasa. Aplaus dulu untuk Saidah. Menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Sekarang perhatikan. Jadi sudah ada gambarannya ya, sedikit. Nah, ini adalah hal yang kita pelajari berdasarkan tadi setiap kegiatan yang telah kalian lakukan tadi. Yang sudah dari tanya, ada yang suka memasak, biasanya di rumah ada yang nonton TV. Sekarang
perhatikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang akan kita pelajari pada teks prosedur pada hari ini? Kalian perhatikan terlebih dahulu. Ini ya. Jadi menyusun teks prosedur dengan AD atau kompetensi dasar, mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, tips menjaga pola hidup sehat. Kalau tadi kan ibu sudah berikan gambaran kan, kalian sudah paham, oh iya ternyata aktivitas yang saya lakukan di rumah itu bisa disebut sebagai atau bisa kita buat sebagai teks prosedur. Nah ini untuk kompetensi dasarnya. Berikut, perhatikan indikator pencapaian. Ya, jadi IPK-nya pertama menelaah informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam prosedur atau dalam teks prosedur. Ya. Yang kedua, membuat informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Itu IPK-nya. Ya. Kemudian, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menelaah teks prosedur, tips menjaga pola hidup sehat berupa pernyataan umum, tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur melalui diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis teks prosedur, tips menjaga pola hidup sehat melalui diskusi kelompok dengan baik. Jadi, kalian harus mampu menelaah bagian pernyataan umum dalam sebuah teks prosedur dan menelaah mana tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang akan disajikan sebentar melalui video. Paham? Paham. Oke. Sekarang sebelum ibu tampilkan videonya untuk menguji pemahaman kalian atau melatih kemampuan kalian dalam menelaah sebuah teks prosedur, mari perhatikan video berikut ini. Disimak dengan sama. Tahu nggak sih sehat itu apa? Apa seperti ini? Atau seperti ini? Yang mana ayo? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak jenuh, serta mengatur pola makan 3 kali sehari agar tubuh selalu berenergi. Olahraga adalah salah satu aktivitas yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan adalah bersepeda, lari-lari, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi. Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan dapat kita mulai dengan kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Jika tubuh kamu dan lingkungan di sekitarmu bersih, maka tubuhmu akan selalu segar dan sehat serta akan terhindar dari penyakit. Istirahat yang cukup bermanfaat untuk mengembalikan kesegaran tubuh saat lalu beraktivitas seharian lewat aktivitas tidur malam. Hal tersebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, membuang racun dari dalam tubuh, mengoptimalkan kemampuan otak, dan tidak mudah lelah. Mudah bukan menerapkan pola hidup sehat? Apabila kalian tidak menerapkan pola hidup sehat, maka tubuh kalian bisa saja akan mengalami hal seperti ini. Maka dari itu, mari kita terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Baik. Nah, tadi ada video yang ibu tayangkan. Kira-kira informasi apa yang kalian peroleh setelah menyimak video tersebut? Apa? Menjaga kesehatan. Apalagi? Tips pola hidup sehat. Apalagi? Ada lagi? Menjaga kebersihan. Oke. Sahriul?
Tips pola hidup sehat bagaimana Sadin? Dan bagaimana tadi setelah menonton videonya? Istirahat yang cukup. Oke. Ada lagi? Silakan. Coba. Olahraga. Nah, jadi video yang kalian simak tadi itu adalah salah satu langkah-langkah menjaga pola hidup sehat. Bagaimana caranya menjaga pola hidup sehat? Tentu tadi dengan olahraga, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Oke, anak-anak, untuk itu ada LKPD yang Ibu sediakan. Sebelumnya akan Ibu bagi kelompok dulu. Ibu akan tunjuk saja ya, kalian ketika sudah duduk seperti ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, berdasarkan kelompok ini, LKPD ini ada tugas untuk kalian. Kalian akan menelaah yang mana bagian pernyataan umum dalam video yang kalian simak tadi, video menjaga pola hidup sehat, dan bagaimana tahapan-tahapannya. Itu yang akan kalian sajikan. Ibu bagikan dulu, setelah itu akan Ibu jelaskan cara mengerjakan LKPD-nya dengan penyajian seperti apa. Silakan dibuka dulu, nanti akan Ibu jelaskan. Oke, sudah dilihat LKPD-nya? Sudah? Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Pada tugas ini yang berada di LKPD, di situ ada link video yang Ibu sematkan di situ. Silakan di searching di HP-nya masing-masing. Setiap kelompok akan menelaah. Jadi link video pola hidup sehat ini sudah Ibu cantumkan di LKPD-nya. Silakan dicari masing-masing kelompok. Setelah itu kamu akan menentukan bagian pernyataan umum, ya, pola menjaga hidup sehat dan langkah-langkah menjaga pola hidup sehat. Bagaimana langkah-langkahnya? Berdasarkan video yang telah kalian simak. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Semua jelas? Jelas. Oke. Untuk penyajian tugasnya, jika kalian sudah memperoleh datanya, pernyataan umum pada pola hidup sehat itu bagian ini. Silakan disajikan tugasnya nanti di aplikasi Canva. Aplikasi Canva, Ibu sudah berikan pelatihan untuk menggunakan Canva seperti apa. Kalian buat atau sajikan tugasnya ke aplikasi Canva. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas, silakan mengerjakan tugasnya. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, disimak kembali videonya di HP-nya masing-masing, anak-anak. Tidak apa-apa, dikasih kuat saja suara supaya kamu dengar. Tambah saja suara. Ya.
Jangan lupa nama kelompoknya ya. Silakan dikirim file kanvanya ke ibu dalam bentuk PowerPoint itu kan. Silakan dikirim ke WhatsApp ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tips hidup sehat. Struktur pernyataan dari tips pola hidup sehat itu, pola hidup sehat adalah gaya hidup yang berisi, memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. Jadi kamu baca dari pertama yang kamu ya. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahap-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Bagian ini ya, yang sesuai dengan KPD-nya ya. Teks prosedur, gagas, prosedur menjaga hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. Pada dasarnya, penerapan pola hidup sehat identik dengan faktor makanan yang biasa dikonsumsinya. Menjaga asupan makanan. Dengan makan makanan empat sehat 5 sempurna dapat mengurangi penyakit serta menunjang perkembangan otak. Jadi itu tahapan-tahapannya ya, hasil dari telaah kelompok 2. Kalau tadi strukturnya, ini tahapan yang pertama adalah menjaga olahraga secara ringan. Tubuh yang aktif akan lebih mudah melawan penyakit dan menambah stamina tubuh. Oleh karena itu, tubuh harus melakukan olahraga, contohnya jogging atau bersepeda. Istirahat yang cukup. Cukupkan waktu istirahat minimal 8 jam dalam sehari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga dapat mengurangi risiko terjadinya cedera dan memperbaiki suasana hati serta melancarkan pencernaan. Menjaga kebersihan dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan mencuci tangan,
menggunakan sabun, mandi minimal 2 hari sekali, dan selalu membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari kuman sehingga tubuh tetap segar dan menjadi nyaman. Meminimalisirkan penggunaan gadget. Terlalu lama menggunakan gadget dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan mata dan menyebabkan rabun jauh. Oleh karena itu, dapat dibatasi maksimal 1 jam per hari. Gimana? Mudah bukan? Ayo jaga kesehatan mulai dari sekarang. Hindari rasa malas karena sehat itu mahal dan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang bersih. Video tersebut termasuk dalam teks prosedur karena berisi langkah-langkah menyelesaikan sebuah pekerjaan, disusun secara informatif, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat yang jelas, logis, dan singkat. Pernyataan umum adalah penjelasan yang harus disampaikan di awal, yang bisa berisi pernyataan, pertanyaan, maupun ajakan yang meyakinkan pembaca untuk mencoba atau melakukannya. Pernyataan umum juga ditandai dengan konjungsi adalah, ialah, merupakan, dan jadi. Ya, karena tujuan dari teks prosedur adalah untuk mencapai suatu yang diinginkan dengan cara membuat atau menggunakan. Maka dari itu, teks prosedur harus memiliki langkah-langkah agar memudahkan pembaca dan mudah untuk dipahami. Isi yang disampaikan dalam video tersebut sangat menarik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Selain mudah untuk dilakukan, video tersebut juga memotivasi untuk berevaluasi, menjaga pola hidup sehat yang benar, serta bahasa yang digunakan dalam video tersebut sangat jelas dan masuk akal sehingga memudahkan pembacanya. Jadi presentasi dari saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk hasil karya yang disajikan kelompok 1 ya. Apa ada masukan? Aida? Ada masukan? Atau saran? Ada? Jadi hasil tugas yang dipresentasikan oleh kelompok 2 sudah sangat baik. Di situ memenuhi apa? Pernyataan umumnya, kemudian tahapan bagaimana pola menjaga hidup sehat yang baik dan benar. Kemudian ada penjelasan apakah video itu termasuk dalam teks prosedur. Jawabannya ya, termasuk dalam teks prosedur. Jadi sangat luar biasa sekali tugasnya yang disajikan ke dalam bentuk di dalam Canva oleh kelompok 2 itu sangat mengapresiasi. Untuk sarannya di pada bagian struktur itu alangkah baiknya tapi ini sudah bagus. Alangkah baiknya diurutkan, jangan dipisahkan satu persatu, tapi itu sudah sangat baik sekali. Aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang mari kita lihat bersama hasil presentasi atau karya dari kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 1, silakan maju. Perwakilan Saida. Sekarang disimak semua presentasi dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saida Kusumanidia, mewakili kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tips pola hidup sehat.
suatu kegiatan. Yang ketiga, penegasan ulang atau yang dikenal sebagai kesimpulan berfungsi sebagai penutup. Contoh analisis sudut pola hidup sehat. 1. Pengetahuan umum. Menentukan pola hidup sehat tentu akan membantu kita terhindar dari risiko penyakit, baik di masa kini hingga masa depan. Sebab pola hidup sehat dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh dan membantu melawan bakteri jahat penyebab penyakit. Tahapan-tahapan. 1. Mengonsumsi makanan bergizi. Sangat berpengaruh bagi kesehatan. Asupan nutrisi sangat penting untuk membentuk imun tubuh. Yang kedua, olahraga. Selain mengonsumsi makanan bergizi, olahraga juga sangat dianjurkan untuk kesehatan jasmani karena dapat melatih kekuatan otot dan sendi pada tubuh. Yang ketiga, menjaga kebersihan juga sangat berpengaruh bagi kesehatan, baik untuk kebersihan lingkungan maupun tubuh. Dapat mencegah tumbuhan bakteri penyebab penyakit. Penegasan ulang. Menerapkan pola hidup tidak sehat. Menerapkan pola hidup sehat tidak semahal biaya pengobatan jika kita bersama penyakit berbahaya. Ayo menerapkan pola hidup sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut kelompok 3. Silakan maju. Siapa yang presentasi? Saya mewakili perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tips pola hidup sehat. Oke, lanjut. Pola hidup sehat sekarang. Oke, silakan. Menganalisis tes prosedur yang pertama ada pernyataan umum. Menjaga pola hidup sehat sangat penting bagi kehidupan kita sebab sehat itu mahal. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kedua ada tahapan-tahapan. 1. Makanan sehat. Makanlah makanan yang bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi, seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh. Selain itu, mengatur pola makan 3 kali sehari agar tubuh berenergi. Yang kedua, berolahraga. Lakukanlah olahraga teratur agar badan menjadi sehat. Olahraga adalah salah satu aktivitas yang berguna menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Beberapa olahraga ringan yang dapat kita lakukan adalah bersepeda, lari, bermain bola, dan masih banyak lagi. 3. Menjaga kebersihan. 4. Istirahat yang cukup. Lakukanlah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup bermanfaat untuk mengembalikan kesegaran tubuh saat telah beraktivitas seharian. Oke, contohnya ya. Oke, silakan. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hasil karya yang telah kalian sajikan sungguh luar biasa untuk katanya. Ibu sangat mengapresiasi tugas-tugas yang telah kalian lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini. Nah, untuk itu presentasinya sudah selesai, ya. Aplaus dulu untuk kalian semua. Baik anak-anak, berdasarkan hasil presentasi yang telah kalian lakukan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, tentu kalian sudah memahami yang bagaimana itu pernyataan umum atau tahapan-tahapan
dalam teks prosedur menjaga pola hidup sehat? Pernyataan umum dalam pola hidup sehat itu seperti apa? Tadi disampaikan dari beberapa presentasi tadi. Seperti apa, Saidah? Pernyataan umumnya pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah Bagaimana? Ya, silakan. pola hidup sehat adalah tata cara untuk menjaga kesehatan dalam menjalani hidup kita. Oke, langkah-langkahnya apa saja? Makan makanan yang sehat, Makan makanan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup, kemudian dan istirahat yang cukup. Baik, Ibu rasa kalian sudah memahami bagaimana caranya menelaah pernyataan umum dan langkah-langkah serta penegasan ulang dalam sebuah teks prosedur. Nah, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang masih? Silakan, Saida. Berdiri. Oke, silakan disimpulkan bagaimana pernyataan umum maupun pernyataan umum dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan disimpulkan. Teks prosedur ialah teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Ada 3 tahapan yang harus dipahami untuk menulis teks itu. Tahapan yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah penentuan tahapan, yang ketiga adalah penegasan. Jadi bahasa yang digunakan harus yang mudah dipahami dan membuat pembaca mau mengikuti apa yang kita tuliskan di dalam teks itu. Oke, luar biasa. Tangan untuk Jadi anak-anak, kalian sudah memahami seluruh aspek pernyataan umum dan tahapan-tahapan serta penegasan ulang dalam sebuah teks prosedur. Kalian sudah memahami apa itu teks prosedur. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, kalian harus mencari informasi tentang kaidah kebahasaan, ya, tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Nanti itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, oleh karena itu kalian harus menggali informasi atau belajar mencari informasi sendiri, karena sekarang kan pembelajaran itu bukan hanya di sekolah. Melalui gadget kalian bisa belajar sendiri di rumah, bisa mencari informasi atau menambah wawasan kalian. Seperti itu untuk materi kita pada pertemuan berikutnya mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, baik anak-anak, Ibu rasa demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas antusias belajarnya, semangat belajarnya. Jangan lupa di rumah tetap rutin untuk belajar, tetap menjadi siswa yang berusaha menjadi siswa yang berprestasi. Demikian pembelajaran kita. Sebelum Ibu tutup, tadi kita membuka dengan doa. Mari kita bersama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kalau Ibu bilang SMA maju bersama, hebat semua. Oke?